Buku ini beneran bisa bikin lo jago Mandarin dalam 30 hari. Dari nol pula. 大家好，我是老六. Saat ini gue tuh seorang guru Mandarin, tapi di satu sisi gue juga bikin beberapa konten yang buat sharing gimana kalian buat belajar dan juga tentang pengalaman gue ngajar Mandarin. Jadi kali ini kita tuh nggak bahas soal teknisnya Mandarin, tapi ini salah satu buku yang gue beli pas lagi jalan-jalan di mall. Sebenarnya gue beli cuma karena iseng aja, karena banyak buku-buku kayak gitu, cuma gue nggak tahu kayak sebenarnya kualitas mereka tuh gimana sih. Jadi ya gue pick lah satu ini, terus gue coba baca dan coba buat share ini sama kalian. Dan video ini gue berusaha untuk baca buku ini dari sudut pandang gue ini pemula gitu. Tapi ya gak bisa dipungkiri juga kan gue udah belajar Mandarin juga. Jadi mungkin di satu sisi gue juga akan ada bias sedikit karena gue tuh sebagai guru juga gitu. Dan ini juga tujuannya bukan gue mau bilang buku ini jelek, buku ini bagus, karena ini bahkan udah diterbitin di toko buku gitu kan. Pasti dia juga ada kualitasnya gitu. Tapi kenapa gue review ini adalah biar kita tahu oh ternyata isi bukunya itu ada apa dan ini sebenarnya cocok gak sih sama gue. Dan kira-kira sebenarnya apa yang mungkin kalau misalnya penulisnya lihat apa sih yang bisa di improve lagi dari buku ini gitu. Dan kalau misalnya buku itu bisa makin bagus, kita juga bisa makin niat baca, makin niat belajar gitu kan. Jadi penulisnya ini memang backgroundnya itu adalah Mandarin, dan dia ambil Mandarinnya itu di China. Jadi memang untuk kayak bahasa dan teknis detailnya itu kayak penggunaan ini harus begitu, penggunaan itu gak boleh begini, itu tuh ditulis dengan sangat detail dan alasannya itu kenapa ya. Nah itu juga ditulis sama dengan detail. Nanti gue bisa kasih beberapa contohnya apa. Jadi kalau misalnya menurut gue buku ini kalau misalnya lu udah selesai baca, lu bisa dapat kayak map besarnya pas lu belajar Mandarin itu apa. Entah dari segi pinyin, dari segi Hanzi. Dan Hanzi itu kan ada misalnya kayak jenis-jenis katanya itu apa, itu kan dijelasin. Terus juga sebenarnya penulisan itu harus mulai dari mana, itu dulu pernah gue bikin videonya dan ini juga dibahas di sini. Nah, terus di satu sisi dia juga ada beberapa unsur budaya yang menurut gue ini yang bikin buku ini seru juga loh buat dibaca, karena kita jadinya tahu dikit-dikit tentang China gitu. Nah, setelah lu udah dapat map besarnya kayak peta konsepnya, gue belajar Mandarin itu ada A, B, C dan ini ada cabangnya kemana aja gitu. Habis itu kan udah dibahas detail juga kan tiap bagiannya. Dan salah satu kelebihannya adalah dia itu ada kayak misalnya praktek percakapan yang ada huruf Mandarinnya, yang udah ada pininnya dan juga udah ada contohnya. Terus kalau habis lu udah tahu nih map besarnya sama detailnya, dia nanti juga ada percakapan yang lebih ke sehari-hari tentunya. Jadi lu bisa tahu biasanya percakapan yang sehari-hari itu kayak begitu ya, jawabnya itu kayak begitu. Nah lu kalau nggak ngerti Mandarinnya, bawahnya udah ada pinyin dan juga udah ditulis arti bahasa Indonesianya. Terus selain itu menurut gue yang menarik adalah sebagai guru, kalau buku itu lu baca, lu bisa lupa. Dan apalagi bahasa itu perlu praktek. Nah di sini itu ada soal latihan, dan soal latihannya itu banyak per bab itu ada, dan nanti di akhir bab itu pun ada banyak lagi gitu. Jadi lu benar-benar bisa sambil belajar sambil praktek. Jadi lu perlu review apa yang udah lu pelajarin biar lu bisa ingat lebih lama gitu loh. Nah itu review dari sisi gua. Tapi kita coba lihat kalau misalnya di bukunya ini kan dia ada tuliskan fiturnya itu sebenarnya ada apa aja. Yang pertama dia bilang ini adalah materi bahasa Mandarin yang dasar. Gue setuju, dia ada pembahasan pinyin yang dasar, po po mo fo yu mu sheng diao. Terus juga peraturan makainya gimana, terus pi hua itu gimana, itu semua dasar. Yang kedua dia bilang ini cocok untuk pemula. Oke, tadi sebenarnya juga udah gue bilang sih, kalau misalnya buku ini tuh kasih gambaran yang jelas, kayak peta konsep buat pemula juga, kayak Mandarin itu ada Hanzi, ada pinyin, ada yufa. Nah itu semua dijelasin di sini gitu. Jadi menurut gua kalau cocok atau enggak buat pemula, ya sebagai pemula yang mulai dari nol tentu akan pusing dengan tiba-tiba dikasih tahu sebanyak ini. Tapi cocok, menurut gue sih cocok ya. Yang ketiga itu materi yang runut dan mudah dipahami. Kalau menurut gue sendiri bahasa penjelasannya itu sebenarnya nggak susah.
dan materinya runut, itu benar. Dia itu bakal runut dari yang paling gampang dulu. Di sini pas gue pertama kali baca itu kalau nggak salah mulai dari bahasa Mandarin itu apa dan pinyin itu apa gitu. Sebenarnya gue sendiri nggak terlalu setuju kalau belajar Mandarin itu belajar mulai dari pinyin dulu, tapi ya itu memang pendapat masing-masing sih. Tapi yang gue setuju adalah memang ini runut, jadi nggak tiba-tiba lompat ke yang paling susah, tapi mulai dari yang paling gampang dulu. Terus yang keempat juga katanya ada materi pelafalan, benar ada yang baca. Pengenalan huruf Han, oke itu pasti ada. Kosakata yang umum, iya nanti dia ada listnya. Dan percakapan tematik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini iya, jadi ada pertanyaan tentang misalnya mau beli barang, mau pesen hotel, atau percakapan perkenalan gitu. Terus yang kelima itu ada terjemahan bahasa Indonesia. Ini pasti ada karena untuk pemula pasti perlu terjemahan. Dan memang dia sampai di percakapan setiap itunya tuh ada ditulis pinyinya apa, hansnya apa gitu. Yang terakhir itu dilengkapi soal, kunci jawaban, dan pembahasan. Ini juga gue memang lihat di setiap bab itu ada bagian soal dan juga kunci jawabannya di akhir. Dan tadi yang gue bilang itu di akhir babnya itu ada soal latihan PG atau misalnya istilah gitu. Dan ternyata beberapa jenis soal latihannya adalah latihan yang sering gue kasih murid juga sih. Oke, terus di satu sisi sebenarnya apa sih yang bisa diimprove dari buku ini? Kalau menurut gue sih pas lagi belajar pinyin, kayaknya sih gue nggak menemukan ada halaman yang bahas tentang gimana sih baca pinyin. Kayak memang kita ada penjelasan kayak po itu bibirnya harus gimana, lidahnya harus gimana. Tapi kan untuk soal nada, soal pronouns itu kan kita perlu dengerin langsung gitu kan. Jadi gue lihat di beberapa buku lain mereka biasanya akan sertain audio, misalnya audio pembacaan Hanyu Pinyin gitu. Tapi ini sebenarnya nggak usah khawatir juga sih karena kita bisa nemuin video gitu banyak banget. Cuma menurut gue kan kalau misalnya ada audionya kan lebih lengkap, jadi orang bisa sambil lihat oh katanya po itu begitu pelafalannya. Terus kita bisa cocokin yang di buku sama yang kita dengar, jadi kita bisa baca lebih tepat lagi gitu loh. Terus yang kedua, menurut gue yang bisa diimprove adalah kayaknya pembahasan tentang materinya itu bisa lebih perbanyak lagi gitu. Karena yang gue lihat adalah pas gue udah selesai baca mungkin setengah lebih, ternyata belakangnya itu isinya tuh udah kosakata gitu. Kosakata yang kayak misalnya ini, ai hao, itu hobi. Jadi kayak benar-benar kosakata, pinyin, terus artinya apa gitu. Maksud gue kan kalau yang kayak gituan kita bisa cari gitu di internet banyak kayak kosakata HSK, kosakata yang paling sering digunakan gitu kan. Dan ini tuh lumayan mengambil page-nya gitu. Cuma yang gue suka di sini juga sebenarnya di bagian idiomnya sih. Kalau kosakata yang biasa kita pakai menurut gue kan bisa dicari dimanapun gitu. Cuma kalau di sini dia ada idiom. Idiom itu kayak yang 4 huruf tapi dia ada arti gitu. Misalnya salah satunya gini, ai bu shi shou. Ai bu shi shou itu apa? Kayak lu menyukai sesuatu sampai lu tuh nggak pengen kehilangan dia dan lu harus dapetin dia gitu. Nah di sini juga udah ditulisin artinya. Cuma masalahnya biasa idiom adalah kita nggak tahu idiom itu gimana make. Jadi kalau ini idiomnya udah banyak. Cuma kadang kita akan bingung idiom sebanyak ini gimana pakai. Jadi kayaknya kalau untuk idiom itu menurut gua banyak ini udah bagus idiom dan juga penjelasannya itu udah oke. Cuma boleh nggak ada kalimat yang contohnya gimana pakainya gitu. Jadi pertanyaannya adalah dalam 30 hari mau ngejar semua bahan yang ada di sini, apakah bisa? Yang pertama justru gue mau nanya lu dulu, lu sebenarnya niat apa enggak gitu. Kalau lu niat, ya lu akan spend waktu kan buat pelajarinnya. Dan dua, menurut gue lu bisa kuasain dulu basic yang ada di bagian depan. Jadi bukan kosakatanya dulu, tapi tahu dulu mapnya yang tadi yang gue bilang yang setengah buku lebih dulu. Kayak tahu kalau oh ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata benda, terus ada pinyin, ada popomofo, ada pihwa gitu. Kuasai dalam sini tuh bukan udah bisa semua, tapi lu udah tahu ada A, B, C, D, E gitu. Dan menurut gua kalau misalnya lu memang serius, minimal lalu 1 jam habisin waktu lu buat pelajarin apa yang ada di buku ini. Jadi
lu bukan cuma baca, tapi lu cari tahu, oh ini gimana prakteknya, ini gimana dijadiin latihan. Kayak misalnya, kan ini awalnya adalah pinyin. Habisin 1 jam buat belajar gimana pronounce o, tuo, mo, fo. Habis itu a, o, e, i, u. Terus kalau udah bisa, misalnya digabungin sama yunmu sama shengmu, itu digabungin. Misalnya po sama a jadi pa, nada 1 pa, nada 2 pa, nada 3 pa, nada 4 pa. Nah itu kan maksud gue dari dalemin. Jadi bukan cuma baca bukunya 1 jam, itu kayaknya 1 jam juga bentar lagi bukunya udah habis gitu ya. Dan yang terakhir juga jangan lupa bikin study plan biar lu bisa bener-bener 30 hari kegejar ini gitu. Nah overall itu review sih dari gue, dan gue gak akan kasih nilai karena kalian akan beli buku ini dan kalian nilai sendiri apakah buku ini cocok sama kalian atau enggak gitu. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau tanya tentang buku ini, coba komen aja. Dan boleh tinggalin feedback juga buat review gue lain kali, apa lagi yang bisa gue bahas gitu dari satu buku. Dan terakhir jangan lupa, mau buku sebagus dan semahal apapun, kalau misalnya lu nggak niat belajar, maka itu nggak ada gunanya. Jadi kalau misalnya lu udah niat dan lu udah merasa, oh iya gue butuh satu buku nih jadi panduan, ya udah gas beli aja. 今天的影片就到这里，我们下次见。